warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam geng, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Kesempatan kali ini saya berkesempatan bersilaturahmi di kediamannya salah satu pembarongnya Kota Batam geng. Termasuk idola saya, ini idola saya banget ini. Sebelum kita mengulik ceritanya Mas Pembarong ini, jangan lupa dukung kami dulu dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini loh. Encis Al Maliki Channel dan channel sedulur kita, Mas Singoparan. Mas Singoparan. Taitnya siji, loro, telu, matur suwun. Oke geng, siapakah Pembarong kita ini? Yuk kita kenalan bersama Mas Budi Kolis, jeneng panggungnya. Iya. Selamat malam Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, ini kita pakai bahasa gaduh-gaduh aja ya, karena kita lintas nasional ya kan. Bersama Cak Budi atau Mas Budi Kolis, yang Iya. biasanya tak tahu Mas Budi Kolis. Nah, ini lor Mas Budi ini adalah sing duwe yang punya Mas namanya Siap. Kaisa. Kita Jadi Mas Budi ini punya dua barongan, tapi yang satu lagi direhab, ada yang perlu diperbaiki. Jadi malam ini kita tanya-tanya soal Kaisa ini, barongannya Kaisa. iya. Nah, sebelum kita bertanya soal barongan ini, saya mau tanya dulu Mas Kolis. Iya, Mas Mas. Budi Kolis ya. Awal ceritanya ini piye Mas? Awal ceritanya itu gimana kok sampai itu bisa masuk ke dalam kesenian, terutama dalam bidang membarong nih. Ceritanya pripun iki? Iya. Terima kasih Mas Encis sudah berkenan hadir di rumah saya. Nggak tahu ini tadi saya pun juga kaget, tahu-tahu udah ada datang ke rumah, katanya mau tanya-tanya soal seni barong, dan kebetulan beliau mereview masalah barongan ini, barongan kisah. Dulu awalnya sebelum saya terjun ke dunia seni ini, awalnya dulu sering nonton. Dulu yang sering saya tonton dulu Jaranan Ebek Mas. Ya, waktu itu saya belum ketemu jaranan yang dari daerah khususnya Jawa Timur. Jadi sering ketemu yang Ebek, Linggamas, nah itu dan yang itulah pokoknya yang Ebek itu. Jadi waktu itu pertama saya nonton itu yang kesenian Jawa Timur itu Turangga Haji Budaya Mas. Oh nggih, Waktu kebijakan pertama di Kampung Bumiaji kalau nggak salah itu Mas. Dari situ kok saya mendengar kok ini musiknya sama di tempat saya di daerah Jawa Timuran. Kebetulan saya situ nonton terus. Kebetulan saya ketemu grup jalanannya Surya Jayakusumo. Oh, SJK ya yang sekarang saya ikutin ini. Dari situ saya kok pengen ya kan, saya untuk hiburan, saling silaturahmi sama kawan-kawan semua. Saya di situ waktu itu ketuanya almarhum Bapak Suwanto. Nah, itu saya izin Pak, saya pengen belajar gimana ceritanya, boleh enggak ya mau, dan lapang dada beliau almarhum itu mempersilahkan Mas. Oke, mempersilahkan ya. Di situ saya cuma nonton, dulu sering bantuin Mbah Min, Mbak sana sini, Mbak menyala apa, bantu aja dulu saya. Belum tertarik untuk menekuni seni barong ini. Jadi saya cuma bantu sana sini. Itu kebetulan waktu itu ada anaknya almarhum namanya Mas Ateng. Nah, Mas Ateng, beliau menyarankan saya, kamu daripada cuma warawiri nggak jelas, penting kamu pengen belajar apa biar enak lah. Udah terus warawiri sana sini nggak tentu kamu pengen apa. Mas, saya pengen belajar barong. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, bantu belajar sama itu.
diajarin waktu itu, belajar tahu. Dulunya ya namanya kita belum tahu, belum bisa, ya masih kaku, sering diketawain. Cuman dalam hati saya berpikir, loh, orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Dari situ diajarin Mas Ateng, diajarin Mas Andoko Kelok, diajarin terus, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Kadang-kadang pun sekarang dipanggil idola itu saya malu, Mas. Ya malu, terus terang saya malu. Karena apa? Sebenarnya saya ini nggak bisa. Kalau ditengok dari apanya saya cuma yang saya sulahkan itu aja, nggak ada yang lain. Saya pun nggak tahu sama yang gimana orang tuh menyebut saya idola. Idolanya dari mana saya nggak tahu. Nah, mulai dari situ di sana kemarin kan kurang barongan. Itu kan kurang. Jadi cuma ada, kalau nggak salah itu ada 4 apa 5 itu kalau barongan. Saya inisiatif. Ini saya beli dulu waktu anak saya yang kecil ini mau ulang tahun. Nah, jadi saya beli dari Jawa. Saya milih yang model ini. Sebenarnya ini barongan ini hancur. Makanya ini saya kasih nama Kesa. Ini saya tujukan, hadiahkan buat anak saya ulang tahun, namanya Kesa. Berarti nama Kesa itu karena memang kebetulan nama anak kalian gitu ya. Ya. Jadi saya namain Kesa. Jadi udah saya order ini Mas sampai sini ini hancur, Mas. Hancur sama sekali. Hancurnya itu gimana maksudnya? Hancur ini pegangannya tuh patah. Oh, pas pengiriman. Pengiriman. Sampai sini saya buka. Ini nggak saya taruh di sini. Saya kirimkan alamat teman saya yang di Rusun. Saya ke sana. Cuman kawan saya nggak pernah buka. Setelah saya buka, hancur, Mas. Udah saya, waduh, udah istilahnya udah kecewa, campur gimana nih, waktunya mepet, mau rencanakan kalau pas ulang tahun anak saya ini saya mau turunkan. Nah, makanya saya kasih nama Kesa ini karena anak saya kemarin ulang tahun, jadi saya hadiah ini. Nah, ini kebetulan alhamdulillah kawan saya itu termasuk banyak akal. Udah nggak usah bingung. Nah, kreatif orangnya. Kamu belikan ini, alat-alatnya ini. Udah saya belikan semua, lemnya apa semua udah sekarang dapat coba lah. Saya coba sampai alhamdulillah sampai sekarang nggak bermasalah lagi. Jadi ini sudah berapa tahun, Mas? Dari sampai sekarang ini? Karena sekarang saya umur 8, udah 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Ini udah berapa kali renovasi cat udah saya banyak cat, udah berapa kali cat. Ini zamannya dari kulit sapi. Itu tadi loh perjalanannya, ceritanya Mas Budi kan, dari awal dia tuh masuk ke kesenian jalanan, ketertarikan beliau itu ternyata memang pertama mungkin iseng-iseng karena sering nonton, dari itu tertarik, terus yang sampai punya dorongan kayak saya ini ternyata dari nama anak beliau yang nomor 2. Iya, Mas, anak saya nomor 2 namanya Kesa. Terlepas dari Kaisa ini dulu ya. Iya. Nah, asal usul barongannya belum jelas. Berarti 4 tahun barong. Pertama barong berarti di SJK tadi. SJK. Oke. Terus selain di SJK, Mas, apa sampai itu barong di grup-grup lain? Dulu pernah juga saya belajar juga sama Pak Teguh, Pak Romoyaso. Oh, Romoyaso. Nah, dulu juga pernah di sana. Kebetulan dulu saya pernah juga dimintain bantu waktu acara salah satu event lah ya kan, salah satu event disuruh bantu ya, itu dari situ saya mulai bantu beliau acara Romoyaso. Dari situ mulai sering bantu. Kadang ada kawan minta tolong ya, kalau pas saya longgar waktunya, saya badannya fit ya, kalau bantu apa salahnya bantu. Kita bisanya bantu ya kita bantu, kalau kita memang nggak bisa ya kita nggak bisa lagi. Berarti ini, Mas, ini rada riskan, ini rada sensitif pertanyaannya. Yeah. Saurnya sepurane minta maaf dulu. Soal membantu Mas yo. Iki nek ning netizen, ning dunia maya kan mesti rame ya. Iya. Mesti Mas iki nurut tenar. Mesti Mas iki pengen terkenal. Bagaimana Mas sampai itu menilai kata-kata nunut tenar itu gimana?
Ini sebenarnya Mas yo. Iya, iya. Nah, nggih. Iya, iya. Soal mencari nama itu. Iya, iya. Mungkin kan netizen itu nggak tahu tujuan salah satu orang kenapa kok bisa ke sana. Mungkin Paham. bisa dibagi sama Mas Budi. Nah, Iya, iya. Ya ini sebelumnya ya saya minta maaf Iya, juga. iya. Mungkin jawaban saya mungkin salah atau gimana, mungkin nggak berkenan sama yang lain, saya juga Iya, iya. sebelumnya minta maaf. Ini kalau pribadi saya sendiri. nggih. Kalau masalah tenar, masalah numpang viral, Nggih, nggih. karena ngomongannya Ya, kan iya. viral itu kan. Itu kalau saya itu nomor kesekian Mas. Oke. Kalau saya ya, Pokoknya nggak dihitung lah nih. nggak itu, nggak saya itu, Oke. nggak saya itu, nggak. Kalau dalam saya nggak ada masukannya saya pengen itu nggak ada. Cuma saya niatnya pengen bantu, ikhlas. Setelah itu saya sambil belajar. Di situ saya sambil belajar, jadi kita bisa sharing. Misalkan saya suruh bantu grupnya yang ini, jadi kita bisa sharing, Mas ini gimana caranya biar kita ini. Nambah ilmu. Nah, nambah ilmu dari itu kita bisa nambah ilmu. Tapi ya namanya orang tadi kita nggak tahu Mas. Mungkin ada yang seneng, ada yang nggak seneng atau gimana ya, mungkin ada bilangnya numpang tenar lah. Ya, soalnya kan gitu. Iya, itu pasti ada Mas, kayak Karena pasti memang, ada. nah. Itu tapi kalau bagi saya itu urutan nomor yang kesekian kali. Orang mau bilang saya itu saya nggak peduli Mas. Orang mau bilang oh itu numpang antar, saya nggak peduli, saya nggak mau dengerin orang itu. Malah jadi semangat saya tunjukkan semangat saya tunjukkan kemampuan seperti ini. Ya, itu aja kalau saya. Tapi kalau yang lain, mohon maaf saya kurang tahu. Itu tadi lur penjelasannya Mas Budi soal masalah mencari nama. Berarti niat Mas Budi itu selain nguri-nguri kesenian, Iya. berarti nguri-nguri kebiasaan orang Jawa. Sing jenenge istilahnya sambatan. Iya, nggih, sambatan. itu nggih, Mas, Sambatan. saling membantu nek pas lo. Masalah ini kalau waktunya saya longgar, Iya. nggak ada acara ya. Kalau minta tolong, saya tetap mau bantu. Berarti ki nek nunggune di sini sambatan. Sambatan, ya, Nek nang sambatan. kampung biasanya dari omah ben orang ngene dan akeh nyeluk tanggane. Nah, seperti itu Pas Mas. panen pari, nyeluk tanggane di sambatan. Piye Mas Bowi? Nek perlu sampean. Mas, kopinya tolong dibalik. Lainnya sampai rada lamban. Oh iya, ini Mas. Mari aku Mas Budi ngasih kita sama. Ada, Weh, iya. Ini kan peteng gitu. Jane gue pelakon oh iya. Ya, Tadi ya, itu tadi ya. iya. Penjelasannya berarti gini nek nombatan mungkin sambatan ki mungkin gak kenal mungkin ya. Kayak tulung tinulung intinya Ya. kan nggih. Ya dimanapun tempat kalau kita bisa menolong ya kita bantu kita. Orang minta tolong, kalau seandainya kita bisa, kenapa enggak? Iya. Kan gitu. Terus niki berarti ada tujuan. Kenapa Mas Budi bisa sampai seperti ini kan pasti ada tujuan. Saya tebak ya Mas yo. Mesti salah satunya nguri-nguri ya. Ya. Nguri-nguri budaya Jawi, Iya, Mas. budaya Iya, Jawa. betul. Nek menurut sampean iki apa to nguri-nguri apa Mas? Pandangan sampean soal nguri-nguri itu seperti apa? Kalau masalah nguri-nguri itu gimana ya? Kurang paham juga. Ya, pokoknya intinya melestarikan kebudayaan Jawa, ya peninggalan nenek moyang kita dulu ya kita lestarikan tentunya. Dengan salah satu cara ya kita hidupkan lagi kesenian kita di tanah rantau seperti di kata ini. Ya dengan kita saling silaturahmi, saling bantu, saling mengisi kekurangannya itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau jawabannya saya salah. Nah, Iya, itu. iya. Berarti niatan nguri-nguri daripada orang ya Mas yo, berarti tetap kita Iya. bergerak. Kalau enggak, nah, kalau enggak kita siapa iya, lagi? walaupun di tanah rantau kan Iya. mengenalkan iya. Soal nguri-nguri sampun. Bawa kerpean gitu. Rekomendasinya saking Mas Ngoparan, pokoknya matur suwun saking Mas Ngoparan, pokoknya sedulur jangan lupa selalu dukung kami biar semangat. Iki diudani direwangi udan gerimis moro nang Mas Budi mung pengen wah iki diinterogasi ceritane. Nggih. Kaget iki mau macane. Artine nguri-nguri sampun. Nah. Terus piye Mas yo? Wis tak mantap ya. Ono enggak Mas? Sampai ini pernah enggak merasa down, pernah merasa malas enggak soal kesenian itu? Wah aku kalah, aku orang sekolah pernah enggak sampai malas itu? Nah, Ya namanya kita manusia Mas. Pasti ada kadang-kalanya kan kita kadang-kadang ada semangat, kadang-kadang ada rasa malas. Tapi selama ini saya alhamdulillah
yang bikin saya malas kalau kita menunjukkan kesan nggak ada penonton. Oh iya, Itu yang malas. Oke. Nah, kita mau menunjukkan sesuatu, kesenian kita, kebudayaan kita narantau di Batam ini khususnya, tapi yang nonton nggak ada. Oke. Nah, itu yang sedih. Oh. Kita mau nonton ya apa yang mau kita tunjukkan apa? Itu yang bikin itu spontanitas. Kalau saya pribadi langsung lemas. Aduh, nggak ada penontonnya. Kita apa yang Berarti mau antusias penonton berpengaruh saat pentas. Ya, betul, Mas. Iya. Semakin penonton banyak, semakin saya tambah semangat. Lah, tambah semangat lagi ya kita. Ayolah, kita tampilkan kemampuan kita sebisanya kita melampiaskan di situ semua. Tapi kalau penontonnya nggak ada, kita apa yang mau ditonton siapa kan gitu. Kalau saya ya, Mas. Berarti Tapi kalau yang lain saya nggak tahu ya. Saya. Berarti penonton ini salah satu motivasi semuanya. Ya, Mas. Semangat. Betul, Iya. ya betul. Salah satu penyemangat bagi para seniman khususnya di Batam. Terus selama sampai pentas di Batam, ada hal-hal yang mengesankan nggak? Ini satu dulu pertama. Ada nggak kejadian yang membuat jengkel sama itu pas posisi pentas? Yang membuat hati sama jengkel? Pasti ada ya. Pasti Coba ada. yang lucu aja yang diceritain ya, yang lucu-lucu aja. Ada. Iya. Gimana mau ngomongnya? Lucu-lucu ya Mas. Iya. Pasti ada, itu pasti ada. Ini yang lucu-lucu aja ya. Lucu aja. Ini ya kawan-kawan kita juga. Iya. Ya itu yang lucu aja nih kan. Kita nggak usah karena ini kontennya istilahnya kan untuk Ya, review tuh santai ya, lah. ngobrol Iya. santai aja sambil ngopi, ya kopinya di sana. Di sana ya. Tanya. Oh. Nah, itu kopinya di sana. Pokoknya kalau sambil ngopi kayaknya enak Mas. Iya. Ya mohon maaf ini saya cuma bisa nyuguh kopi Mas. Nah, Di iya. sini. Aduh, ya mohon maaf ini. Tadi bukanya udah habis sama anak-anak. Ngopi dulu. Kalau yang lucu-lucu itu ada Mas, pasti ada itu. Tapi yang berkesan itu sudah kawan saya namanya. Pokoknya ada yang lucu, ada ya Mas Ali, Mas Ali. Mas Robi ada. Mas Robi itu kan Orangnya di sini. masih. Nggih. Orangnya Mas. Kamera Mas. Nah, salam kangge Mas Ali, Mas Robi. Mas Robi. Nah, pokoknya itu yang Nah, semoga kawan-kawan sehat yang lucu, selalu. ya. Iya. Nah, Jadi ceritanya begini, waktu main di Piayu, ya yuk nggih. Pak Teguh. Jadi kemul barongannya itu kan panjang. Panjang. Jadi ceritanya keserimpet. Tapi Oke. bahasa Indonesianya keserimpet apa nggak tahu? Wah, ini orang paham apa, Mas? Serimpet. Pokoknya nyangkut lah, pokoknya Nyangkut, keinjak iya. sama kakinya, dia jatuh. Rupanya jatuh giginya ini coba. Itu satu lagi si Mas Ambon. Mas Ambon. Ambon. Iya, Mas Mas Robi Ambon. juga itu juga sering yang paling sering lucu Robi memang. Mas Robi nggih. Ada yang barongannya kebalik lah, ada yang masang selimutnya kebalik, muter itu ya. Hal-hal semacam itu yang nanti habis pentas kita bahas lagi, kita ya daripada kita apa ya, kita ngumpul sambil ketawa-ketawa aja, ngobrol-ngobrol kayak gitu aja. Di obat capek ya itu lah di situ Mas. Jadi enak, pas enaknya tuh ya seperti itu. Kita habis pentas, kita ngumpul di sekretariat, ya kita ngobrol lah, ngopi sambil ngobrol-ngobrol cerita-cerita kemarin pentasnya gimana. Jadi situ selain kita hati seneng, sedulurnya tambah banyak. Nah, itu buat silaturahmi. Itu kalau saya Mas. Nah, itu seru-seru Mas. Ngopi, Terus, Mas. oke, lagi ngopi dulu, guys. Ngopi dulu. Nah, ngopi. Kopi. Wah, Rasa pahit Mas kopi. ini Mas, senengannya ngomboy kan pahit-pahit nih, Om. Terus, ini kesan selucu. Terus, menurut sampean pribadi, Ya. pentas yang paling berhasil, maksudnya dalam berhasil itu berhasil dalam penyajian, penontonnya banyak, paling rame, penyajiannya paling sempurna itu di mana? Pas acara apa? Acara Punggowo Mas. Punggowo. Itu Iya. yang di mana Mas? Punggowo kan sering Punggowo, kan? acara silaturahmi Punggowo waktu itu kebetulan grup kami dulu pentas di atas panggung Berarti yang di alun-alun. di alun-alun. Nah, Iya, itu iya. buat saya terkesan sekali Mas. Saya begitu naik itu rasanya waduh. Penontonnya saya yang- lipat-lipat ya. Istilahnya saya ini kan cuman
istilahnya seniman apalah ya, cuman guru seneng mas. Tapi ditonton oleh begitu banyak ribuan orang di acara silaturahmi. Bukan orang Batam aja. Halal bihalal itu membuat saya merinding lah ya mas. Iya, itu rasanya kok sampai segitu banyak orangnya. Itu kalau buat saya itu yang paling berkesan. Mungkin nggak bisa dilupakan. Nggak bakal bisa saya lupakan. Oh ya, geng. Kalau di sini tuh Punggowo, acara Punggowo itu acara halal bihalale wong Jawa yang ada di kota Batam dan kota Kepulauan Riau lah. Itu biasanya diadakan setelah Lebaran itu acara halal bihalal sekota Batam, sekota Kepulauan Riau sama orang-orang Jawa semuanya. Jadi Mas Budi ini pernah Mas Budi sama SJK berarti? Iya Mas ya. Sama SJK itu berkesempatan naik ke atas panggung menyaksikan suatu persembahan. Itu yang bikin dia itu mungkin sangat terkesan sekali buat saya. Seumur-umur itu yang membuat saya berkesan. Begitu situ alhamdulillah lintasnya pun berjalan dengan lancar. Itu pun persiapannya lumayan juga mas. Jam 3 pagi gladi bersih sampai jam 3 pagi itu. Begitu di paginya memang ngantuk, tapi begitu mau naik di atas panggung, jadi rasanya tuh semangatnya luar biasa. Tadi setimpal. Iya. Perjuangannya. Ditonton begitu banyak orang di situ, begitu banyak orang-orang penting di Pulau Batam ini kan, jadi banyak itu paling berkesan buat saya. Apa nih Om? Sampai nggak ada pertanyaan Mas Sinoparang. Ini pertanyaan aku enggak Mas. Aku manut ya mas. Manut. Itu perjalanan wis aslinya ada perjalanan ini terus sak buku mungkin kurang. Tapi sing-sing kae langsung iki wis. Saiki pesan-pesan kangge dulur-dulur seniman sing ana nang Batam. Apa pesan-pesan yang sampean? Mungkin penyemangatnya seperti apa? Kanggo sing dulur-dulur seniman dulu. Iya. Nah, buat para seniman ya, untuk saat ini memang kita nggak bisa menyuguhkan seni kita yang maksimal karena saat ini lagi pandemi corona. Jadi ya bisnis saya tetap semangat, jangan putus asa. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu biar kita bisa pentas semaksimal mungkin dengan karya-karya kita yang semaksimal mungkin. Jadi untuk saat ini kita memang belum bisa pentas yang maksimal karena keterbatasan spesial terbatasan tempat, nggak bisa di tempat yang umum seperti yang dulu. Jadi ya tetap semangat, jangan pernah putus asa. Mungkin itu aja mas. Terus pesan-pesan buat para pecinta seni, khususnya di kota Batam. Buat para pecinta seni ya, ini kan para pecinta seni ini banyak mas. Banyak. Ada yang pecinta cepat aja, Oh iya. ada yang pecinta nonton sambil ngopi-ngobrol juga ada. Cuman khususnya ini untuk orang yang para yang suka-suka cepat nggak ada tempat. Cepat. Nah yang cepat-cepat itulah alangkah baiknya mereka gabunglah ikut kesenian mana. Ya, lebih tertata. Lebih tertata, pokoknya lebih enak ditengok orang. Jadi tidak asal cepat sana sini kan kalau ditengok kan itu kan katanya mereka pecinta seni, tapi kalau kayak gitu ya kurang. Kalau menurut saya pribadi memang kurang. Alangkah lebih bagusnya ikut gabung ke sana grup ini jadi ada wadahnya mas. Jadi nggak asal, mohon maaf sebelumnya, nggak asal cepat sana sininya. Jadi kalau memang udah ada wadahnya mereka di situ, jadi kan tersalurkan, ada tempatnya, bakat mereka, apa yang mereka inginkan di situ tersalur. Itu menurut saya pribadi. Mohon maaf sebelumnya kalau omongan saya kurang pas. Benar. Itu kata-kata cepat itu nganu geng, cepat ini nek neng Batam ini kesurupan. Jadi para pecinta itu kan banyak yang kesurupan kan, tapi dia itu kadang ini gak peraturan loh. Mungkin buat seniman kan mungkin ya punya ngurus sendiri lah. Kata menurut Mas Budi Kolis ini lebih baik itu disalurkan dengan cara masuk ke paguyuban
jalanan di Batam biar lebih tertata lagi. lebih positif dan bener-bener nguri-ngurinya tadi Nah, Mas. Ya, bener-bener. Karena di sini kebanyakan bukan orang Jawa aja, Mas. Di tempat saya pun bukan orang Jawa, di SJK khususnya bukan orang Jawa saja. Banyak dari daerah mana-mana kan. Harusnya kita bersyukur, ya kan. Berarti kesenian kita ini digemari, diterima dengan orang yang bukan dari Jawa saja. Jadi kalau di sini kan harusnya kita harus bersyukur sekali ini. Ini pertanyaan terakhir, soalnya panjang banget 5 kali ngobrol kan. Apa sejam Mas? Belum ada. Belum ada. Belum ada setengah jam. Masuk. Santai ya, ngopi-ngopi sih dulu Nah, ngopi. Ini yang terakhir ini yang Mas Budi harapkan untuk kesenian khususnya kesenian jalanan, apa yang diharapkan ke depannya Mas? Ya, kedepannya mudah-mudahan lebih maju lagi, Oke. lebih maju lagi, lebih tertata lagi, lebih rapi, dengan lebih ditingkatkan kreativitasnya para dari grup sana ini kreatif. Tapi dengan ya persaingannya kita persaingan sehat. Jadi di sana bisa ya kita harus pokoknya kita lebih semangat lagi, lebih kita tingkatkan lagi kreativitasnya, ya kan? Jangan saling sindir sana, sindir sini, sindir sana, sindir sini. Nah itu kan enggak. Jadi kita bersaingnya adalah sehat. Kalau saya pribadi ya saya perkenalkan sama anak saya yang kecil. Kebetulan ya. Dulu dia emang sering nonton Mas. Saya sering ngajak nonton. Pertamanya dulu ya Pak beli ini lah, beli ini lah. Alhamdulillah sekarang anak saya yang kecil ya sudah mulai ikut nari di Surabaya. Mungkin dari situ, mungkin dari awalnya dia sering nonton, minta dibeliin ini, akhirnya dia pengen. Ya saya sorong aja. Pokoknya tetap semangat buat para seniman di Batam lah. Seperti itu harus kita ada penerusnya lah Mas. Kalau enggak anak-anak kita saudara siapa lagi, nggak ada lagi. Kita nggak mungkin kita mau kita terus. Lama-lama ya tenaga rentek, rekor ya rusak, bosok rasanya nyebut gaya malah gimana. Karena waktunya masih panjang Mas ya. Jadi di luar topik si Kaisa ini selain barong sampai juga pernah nyepang. Saya ngepang belum Mas. Belum pernah. Pernah. Jadi selain barong apa Mas? Peran Ya. sampai perankan di tim kesenian. Kalau ngepang saya orangnya pendek Mas, susah. Kudanya nyangkut pantatnya di belakang. Itu pernah belajar di SJK juga pernah kayak gitu. Belajar kan saya kan orangnya kurang kebetulan waktu itu waktu latihan kan. Oke, coba aku lah yang ngisi. Ngisi aku bantu. Malah jadi ketawaan. Saya pendek suruh pegang-pegang apa? Kepang pegon. Nyangkut mana kan punya. Dan sementara ini saya belajar apa? Reok kendang Mas. Ya, kesenian dari Tulungagung. Itu pun ya jadi ketawa juga. Tapi saya nggak merasa minder. Yang penting tujuan saya menghibur. Nah, orang ketawa-ketawa berarti ada. Berarti saya kan menghibur orang. Orang itu ketawa hari itu kalau saya tujuannya gitu Mas. Nggak ada ini apa? Yang penting tujuan saya menghibur orang. Orang mau bilang apa ya silakan. Itu hak mereka. Nah, saya menghibur orang. Kalau orang itu ketawa berarti kan mereka terhibur dengan saya kan gitu aja Pak. Saya simpel aja gitu Mas. Nggak mau yang apa itu. Cuma itu aja saya cuma belajar apa kendang. Nah itu. Kalau itu kan pendek mau apa nggak masalah kan gitu. Kan itu aja. Kalau yang apa yang ngepang saya belum pernah. Ya cuman sekedar latihan aja ngisi karena mungkin kawan saya nggak bisa datang untuk butuh dan pas orangnya ya saya bantu ngisi. Oh, ternyata luar biasa lur perjalanannya Mas Budi. Ya gitulah Mas. Yang penting hati ini senang deh. Tambah sedulur, tambah konco, oke. Lek gak enek jaranan aku nggak kenal sampean. Oh ya bener. Kan? Nggak kenal karena Mas Singoparan juga kenal. Berarti jalan ya. kita itu mewujudkan sing ono slogan seduluran lewat seni ya.
Iya. Nah, seduluran was seni iku ben bener-bener terkabul. Iya. Bener-bener terjadi kan. Nah, salah satunya itu. Jadi- Mudah-mudahan jangan cuma tulisan aja. Iya. Nah, gitu. Jadi grup sini sama dulu Nah, so seduluran. kenapa kadang saya orang-orang itu minta tolong Mas, besok minta tolong saya dibantu. Tujuan saya apa? Disitulah biar terjadi satu komitmen. Nah, saling bantu yang mungkin suatu saat grup saya mungkin kekurangan orang atau kan saya bisa minta tolong mungkin sama sampean sama siapa kan bisa. Jadi makanya kalau sewaktu saya longgar, waktu enggak saya istilahnya enggak capek enggak apa, kalau dimintain tolong saya pasti bisa. Kalau hati saya seret saya bisa. Kalau lagi ada mungkin ada keperluan atau apa yang mungkin saya nggak bisa. Kalau pas longgar ya saya tetap berangkat. Walaupun di mana tetap berangkat. Itu aja. Jadi biar itu tadi Mas, terjalin silaturahmi seni. Jadi kita bisa saling sharing. Bukan kita merasa hebat. Kita kalau merasa hebat nggak bisa Mas. Istilahnya kalau di atas langit kan masih ada langit. Jadi ya bisa sering sharing. Loh, ini soalnya gini, ini soalnya gini. Jadi itu nanti bisa bercerita anak cucu. Itu kalau saya. Tapi kalau yang lain saya mohon maaf saya nggak tahu karena pikiran saya kan lain. Ya biasanya beda-beda. Tetap sing ditawar positif. Iya, yang positif Mas. Kalau yang negatif ini mohon maaf saya kurang nggak open lah, terserah mana menilai piye terserah. Mencari yang positif, mencari senang. Nah, Syukur-syukur bisa bener-bener muri-muri gitu. cari seneng itu susah. Kita ketemunya ya pas di situ ada bakaran temennya, di situlah kita jumpa. Hari-hari biasa kita nggak jumpa, kita karena kita sering sibuk kerja lah apa kan, situlah kita ketemu. Terus ono kata-kata meneh Mas, seni itu mahal. Nah, menurut sampean gimana itu? Seni itu mahal. Ya memang mahal Mas Ini ini. dari sudut pandang apa? Ya sekarang kayak gini aja ya. Ceritanya meneh iki. Ini kan sambung. Ini dulu sampai sini ini tahun pokoknya ini sekitar 3 jutaan sama ongkos kirim. Nggih. Nah, ini kita nggak bisa bikin Mas. Nggih. Itu pasti orang-orang yang ya berjiwa seni tinggi ya yang bisa Bisa juga yang seni. seni. Ini kan karena mahal karena dari tatahannya dari yang ininya kan nggak bisa 1 hari 2 hari langsung jadi. Ini makanya dibilang seni mahal. Memang seni itu mahal karena sesuatunya itu mahal. Alat-alatnya pun mahal, ininya pun mahal. Tapi lebih mahal kalau kaki kita senang lah. Itu yang nggak bisa terlihat lagi Mas. Nah di situ artinya senang. Nah itu. Misalnya berarti Mas Budi nilainya kalau duit itu masih bisa kita Ya, ukur lah. bisa Tapi ukur. kalau rasa senang, Rasa senang itu nggak bisa Mas. berarti itu nilai yang Bisa ya. Yang itu yang lebih itu lagi. Berarti seni itu mahal itu bukan dari harga barang ini, memang dari hati yang Dari hati yang senang. Nah, benar. karena ini Keluar, juga nah, mahal iya. juga, harganya mahal juga. Tapi kita nggak bisa beli, nggak bisa bikin kita kayak gini. Makanya berusaha sebisa mungkin lor kita itu menghargai kesenian, terutama kesenian Indonesia. Jangan terpengaruh dengan kesenian dari luar yang membawa pengaruh negatif buat anak cucu kita nanti. Iya. Jadi, Makanya, iya, monggo. kayak anak saya kan saya ikutkan ke situ. Biar sejenak dia melupakan gadget. Nah itu yang berpengaruh sangat luar Ya. biasa. Nah, sejenak dia melupakan jadilah, nggak apa-apa. Dia pelan-pelan nanti kan bisa di. Kalau nanti meganya ini terus saja, nanti yang terusin siapa? Nah, ini gimana? Itu aja lur. Dari awal Mas Budi cerita awal mulai dari masuk kesenian sampai punya si Kaisa ini ternyata dari mana asalnya sudah kita ketahui, kesan dan pesannya udah disampaikan. Ternyata seni itu memang benar-benar mahal karena memang dari hati, dan Mas Budi ini bertujuan masih belajar nih Mas, belajar nguring-nguring. Karena Mas Budi pun nguring-nguring seperti apa masih bingung karena Neng Kota Batam masih termasuk amburadul. Semoga kedepannya lebih tertata, dan tentunya dukungan dari geng-gengku semua itu kami butuhkan. Dan bila panjenengan sedoyo pengen menengok, pengen menonton aksinya Mas Budi, bisa dicek di channel
ini di Instagram Maliki Channel, kalau enggak di channelnya Mas Simo Paran itu ada videonya Mas Budi Kolis saat pentas. Ya itu aja lur. Mbak, ini sedikit tambahan. Ada tambahan lagi Bapak. Katanya itu mempunyai 2 barong. Iya, Ada 2 barongan. Oh iya ya. Nah, yang satunya itu mana? Yang satu lagi masih bertapa mas, tempatnya masuk belum kru. Ada sedikit tulisan yang mau kita betulin. Iya ada yang kurang apa istilahnya, tulisannya itu lebih perjelas lagi. Mungkin nggak bisa ditentukan mas masalahnya ini lagi puasa. Berarti Mas Simo Paran nanti ada episode kedua. Ya itu kan yang satu kan namanya Megantara nih. Iya iya. Ya. Nanti kita ulik-ulik barengan Megantaranya Mas Budi Kolis. Yes, monggo Nanti mas. kalau udah jadi, udah rehabnya udah selesai, kita main ke sini lagi, kita ulik lagi Mas. Iya iya. Kita unboxing lagi ya. Unboxing mungkin dibungkus Pak. Dibungkus Pak. Nah satu lagi dulur ini yang bagi yang membutuhkan pernik untuk jalanan, jangan lupa nggak usah jauh-jauh order sana sini hubungi aja langsung Mas Galeri Putra Mustika punyanya Mas Encis, dijamin amanah, Insya Allah nggak ada tipu-tipu, bisa langsung cek di rumahnya beliau. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh order sana sini nanti dibilangnya saya kapusan. Nah, saya kapusan dibohongin orang, kena PHP. Bisa langsung cek aja langsung ke Galeri Putra Mustika ya Mas. Nah, di rumahnya Mas Encis, ya nanti alamatnya bisa di bawah sini lah. Nah, di bawah sini nanti ada tulisannya alamatnya di mana, itu langsung dicari. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh. Tempat masjid ada, bisa cek langsung. Jadi nggak ada cerita ngapusi, nggak ada cerita PHP. Jangan lupa like, komen, subscribe channelnya Mas Encis Al-Maliki dan Mas Simo Paran. Udah segitu dulu ya geng, nanti kita lanjut di season kedua yang nanti Megantaranya Mas Budi itu tadi. Semoga pesan dan kesannya tadi bermanfaat bagi geng-gengmu semua. Yang bagus silahkan diambil, yang jelek ya semoga menjadi motivasi kita lebih bagus lagi, dan selalu tetap murid-murid budaya Jawa ning tanah rantau, dan selalu semangat murid-murid budaya Jawa, dan selalu berbuat positif demi kemajuan Indonesia. Oke lur, segitu aja dari kami. Oh, tak urungnya tutup, jadi ono oleh-oleh. Orang oh iya, Oh, saya masih dulu. Nah, ya aku gimana kuncinya? Apa gila apa ini Mas? Waduh nggak puas. Ini mau kuncinya Mas. Nah, gitu. Tak kocok. Lalu apa ini Mas? Wah, sama repot itu. Jangan lupa lo komen, like, share, subscribe channelnya Mas Encis Al-Maliki dan Mas Simo Paran. Di situ banyak. Kalau mau nonton review yang dulu banyak di situ Mas. Bener ya pokoknya. Nah, ini Mas Kolis. Dulu. Ini kebetulan kemarin kan Oh, lagi ini, Mas. produksi kaos. Ini mergo udah mau direpotkan kan, jadi aku banyak oleh ini Mas. Saya yang terima kasih. Wah, tak golek no iki. Iya, Pak. Gulur tak nggo langsung iki pokoke. Wah, kurang repot Mas Encis gimana? Alhamdulillah oleh rezeki lur. Nek tamu tak terduga dikorek-korek nyuguhi kopi oleh rezeki aku. Kaos channel Encis Al-Maliki. Wes, ganteng kok. Wes dan masuk wes pokoknya. Gede lah Mas. Ngomong apa? Malah itu XL sih. Kurang. Tinggal produk. Ini lur nih channelnya Mas Encis Al-Maliki. Jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe channelnya Wong. Terima kasih Mas Encis. Terima kasih Iya, kaos tadi sama-sama. guys. Iya. Malah kaos aku malah. Oke. Alhamdulillah. Untuk geng-gengku semua yang minat dengan kaos yang dipakai yang seperti dipakai Mas Budi Kolis, bisa langsung inbox di Facebook saya di bawah ini,
Kalau nggak DM di Instagram saya di bawah ini. Kalau nggak mau datang ke rumah bisa. Kalau geng-geng semua minat dengan kaos dan Singoparan bisa langsung menghubungi Mas Boy. Nanti saya cantumkan nama Facebook sama Instagram di bawah ini. Dan bagi dulur-dulur seniman Batam yang berkenan mau kami datangi, kami ajak ngobrol, silahkan nanti hubungi kami. Kami siap untuk datang bersilaturahmi ke rumah untuk meliput panjenengan sedaya, untuk mewawancarai biar dulur-dulur pecinta seni seluruh Indonesia tahu gimana perkembangan seni di Batam. Oke lor, gitu aja video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Encis Al-Maliki Channel dan Singoparan. Jangan lupa pantau terus video-video dari kami. Oke lor, terima kasih. Segitu aja dari kami. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.